Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irnadias Ifada, STB 182219. Di sini saya telah menyelesaikan final project Prak PBO. Nah, di sini nama project yang telah saya buat itu final project underscore 182219. Di sini kita coba untuk run untuk form underscore pendaftaran. Nah, di sini pada combo box agama di sini terdapat beberapa kode yang nantinya kodenya akan tertampil pada text field. Nah, di sini misalnya di sini agamanya saya pilih 1, yaitu tertampil di sini Islam. Kemudian kalau pendidikan juga di sini saya pilih 4, maka akan tertampil S1. Nah, saya akan membuat hal yang sama pada combo box jenis kelamin. Di sini saya akan membuat kode, kemudian di sini akan tampil berdasarkan kode yang telah kita pilih. Nah, langkah pertamanya kita masuk ke source code-nya. Nah, di sini kita akan menuliskan metode untuk jenis kelamin. Jenis kelamin, kurung buka tutup, kemudian titik koma. Nah, di sini saya akan membuatnya di bawah pekerjaan. Maksud saya di bawah pendidikan, di bawah public void load data pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat yaitu public void. Kita masukkan metode yang telah kita deklarasikan di awal, yaitu load data jenis kelamin. Kemudian buka kurawal, dan kita enter. Nah, di sini kita menggunakan try and catch. Di sini kita ketik try, kemudian buka kurawal, kemudian enter. Nah, di sini langkah pertama kita membuat string SQL sama dengan di sini kita petik 2, kemudian kita ketikkan select bintang from tbl underscore jk, kemudian kita titik koma. Nah, di sini maksudnya string SQL select from tbl underscore jk itu kita akan memilih dari database yang telah kita buat dengan nama tabelnya itu tbl underscore jk. Kemudian di sini kita akan mengetikkan untuk pengkoneksian agar program yang kita buat ini terhubung dengan database yang telah kita buat. Dan di sini pertama itu java.sql connection sama dengan spasi kemudian sama dengan dalam kurung connection tutup kurung, kemudian di sini kita beri nama koneksi 2 titik koneksi buka tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian selanjutnya kita untuk prepare statementnya, di sini kita tuliskan kita ketikkan java titik sql titik prepare statement, kemudian namanya itu prepare sama dengan titik prepare statement, kemudian sini dalam kurung SQL, kemudian titik koma. Di sini fungsi dari prepare statement itu untuk perintah SQL dan dapat digunakan untuk menerima objek dari result. Kemudian kita lanjutnya itu kita membuat untuk create statementnya itu java.sql
titik statement. Di sini objeknya namanya st, kemudian count titik create statement dalam kurung, kemudian titik koma. Kemudian di sini kita akan membuat untuk kita akan membuat untuk resultnya. Di sini result itu berguna untuk object statement untuk menyimpan object statement dari eksekusi query MySQL. Di sini kita ketikkan java titik sql titik result set result, sini namanya objeknya result, kemudian st titik execute query dalam kurung SQL, kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan membuat perulangan, yaitu while dalam kurung result next. Kita buka kurung awal. Nah, di dalam sini kita untuk menambahkan pada combo box yang telah kita buat tadi. Di sini nama combo box untuk jenis kelamin yang sudah saya buat yaitu gender. Maka dari itu langkah pertama kita menuliskan nama combo boxnya itu gender dot add item dalam kurung result get string, kemudian dalam kurung nama kolom yang ingin ditampilkan. Di sini nama kolomnya yaitu kode_jk. Kita turun. Nah, di sini maksudnya gender.addItem ini kita akan menambahkan pada combo box gender, kita akan menambahkan kode_jk ini. Kode_jk ini merupakan kolom dari tbl_jk. Sini kita kasih titik koma. Nah, setelah itu di sini kita jangan lupa untuk mengetikkan catch-nya dalam kurung exception. Kemudian buka kurung awal. Nah, sini telah selesai. Di sini ada salah pengetikan. Nah, di sini telah selesai untuk metode load data jenis kelamin. Selanjutnya kita akan mengisi pada di sini untuk mengisi pada combo boxnya, kita klik 2 kali pada combo boxnya. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah, yaitu kita ketik string kode sama dengan 2 titik koma. Kemudian kita mengetikkan di sini saya untuk mengetikkan try and catch. Jadi sini akan dibungkus dengan try and catch. Nah, di sini kita try, kemudian di sini kita mengetikkan string. Di sini kodenya hampir-hampir mirip dengan string yang telah kita ketikkan pada load data jenis kelamin. Di sini yang pertama string SQL sama dengan di sini kita petik 2, kemudian kita select bintang from tbl_jk where kode_jk. Di sini kita petik 1, kemudian petik 2, enter. Dan sini kita plus gender, nama combo boxnya, kemudian get selected item
buka tutup kurung dot get string buka tutup, kemudian tanda plus, tanda petik 2, sini tanda petik 2, kemudian kita titik koma. Sini kita lihat apa yang salah. Oh, di sini. Sini harusnya sama dengan. Oh, di sini harusnya toString, maaf salah. Nah, di sini maksudnya kita akan memilih dari tab tbl underscore jk, di mana yang kita fokuskan yaitu kode underscore jk. Untuk di sini kita menambahkan nama combo boxnya yaitu gender. Kita memilih itemnya untuk dikonversi ke string. Nah, selanjutnya di sini kita mengetikkan codingan untuk pengkoneksiannya ke database, untuk terhubung ke database. Di sini kita akan mengcopy saja karena sama seperti yang tadi, yang load data jenis kelamin yang untuk Java ininya kita copy saja karena yang digunakan untuk pengkoneksian ke database-nya juga sama. Nah, sini kita paste. Nah, sini sudah ada. Kemudian kita matikan while, perulangan while. Sini result dot next, tutup kurung, kemudian buka kurawal. Dan di sini kita karena di sini kita telah inisialisasi string yang namanya kode, di sini kita akan panggil. Jadi kita panggil kode sama dengan result dot get string, buka kurung, tanda petik 2, jenis underscore kelamin. Ini kita titik koma. Nah, di sini maksudnya di sini kita akan mengambil data dari kolom dari tabel tbl underscore jk. Situ ada kolom yang bernama jenis underscore kelamin. Nah, di sini kita akan mengetikkan jk titik set text, kemudian tutup kurung. Sini kita isikan kode. Nah, di sini maksudnya kita akan men-set pada text field yang bernama JK. Di sini mengambil datanya dari kode. Di sini kode yang telah kita ketikkan. Di sini mengambil data dari jenis underscore kelamin pada tbl underscore JK. Di situ ada kolom yang bernama jenis underscore kelamin. Kemudian jangan lupa kita membuat catch-nya. Catch dan kurung exception Mari kita buka kurawal. Oke, di sini sudah untuk penambahan pada combo box-nya. Di sini saya akan mencoba untuk run. Nah, di sini telah tampil untuk kodenya. Kemudian di sini telah tertampil juga pada text field-nya. Jika 01 itu laki-laki, kemudian untuk 02 itu untuk perempuan. Karena di sini saya telah membuat tabel di dalam database-nya dengan kode 0102 dengan jenis underscore kelaminnya itu berupa perempuan dan juga laki-laki. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari project yang telah saya buat. Nah, pada project yang telah saya buat ini terdapat 3 form.
Yang pertama yaitu ada form untuk login, dan kemudian ada form 1 dan ada form underscore pendaftaran. Nah, di sini juga ada kelas koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan program dengan database yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan menunjukkan database-nya. Nah, di sini saya telah membuat database dengan nama DB Rumah Sakit. Di sini terdapat 9 tabel, yaitu tabel agama, identitas, JK, kecamatan, pekerjaan, pendidikan, provinsi, tabel status, dan di sini juga ada untuk tabel underscore terangkuman. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan. Nah, di sini terdapat beberapa import pada kelas koneksi yang berfungsi untuk mengimport kelas dan interface yang akan kita butuhkan nantinya. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah konstanta untuk parameter yang digunakan saat koneksi ke database. Nah, di sini kita ada string URL. Nah, di sini isinya yaitu menyatakan URL server database dan database yang akan digunakan. Di sini nama database yang telah saya buat yaitu DB Rumah Sakit. Kemudian ada string user untuk username, kemudian ada string pass untuk password. Kemudian di sini setelah menentukan driver yang digunakan dalam program ini, saya menggunakan driver com.mysql.jdbc driver untuk database MySQL. Setelah memilih driver, selanjutnya saya lakukan koneksi ke database dengan parameter yang telah dibuat di dalam kelas koneksi 2 ini, yaitu con, dengan nama parameternya yaitu con. Kemudian di sini terdapat show message jika koneksi kita gagal. Kemudian selanjutnya kita ke form login. Nah, pada form login ini yang pertama ada this set location relative to, itu maksudnya ketika kita run projectnya ketika penampilan login ini, maka dia akan tertampil otomatis di tengah. Kemudian di sini ada jabatan 3, yaitu jabatan 3 ini untuk button login. Nah, di sini terdapat string username txt username.getText, yaitu untuk mengambil username pada txt username. Di sini untuk mengisikan pada text field txt username, begitu juga dengan password. Nah, di sini saya tidak menghubungkan untuk form login saya dengan database, karena di sini saya langsung men-set untuk password dengan username pada codingan yang telah saya buat untuk form login ini. Kemudian setelah itu terdapat array. Di sini ada array yang bernama login underscore array yang panjangnya yaitu 2. Nah, kemudian di sini setelah men-set untuk username dengan passwordnya, itu username-nya namanya Dea, kemudian passwordnya ini angka 110600. Nah, di sini terdapat percabangan if. Di sini username dot equals dalam kurung login array 0 dan password dot equals login array 1. Nah, di sini maksudnya jika username yang kita masukkan sama dengan nilai pada login array 0 ini yang namakan dia. Kemudian di sini jika passwordnya sama dengan nilai pada login underscore array yaitu 110600, maka akan tampil message yang bertuliskan berhasil login. Kemudian kita akan di sini dialihkan ke form 1. Ini untuk new form 1 itu maksudnya kita akan setelah kita mengklik button login, maka kita akan dialihkan ke form 1. Kemudian di sini ada else jika akan tertampil show message jika username atau password yang kita masukkan itu salah. Kemudian di sini kita ke form 1. Nah, di sini pada form 1 itu terdapat 2 button, yaitu button daftar dan juga button exit. Nah, di sini ada button exit untuk langsung keluar dari sistem. Ketika kita klik button exit, maka kita akan keluar dari sistem. Nah, kemudian untuk button daftar ini di sini namanya jbutton 1
button 1. Di sini ketika kita klik button daftar, maka kita akan dialihkan ke form underscore pendaftaran. Maka langsung saja kita ke form underscore pendaftaran. Nah, di sini terdapat banyak sekali import yang berfungsi untuk mengimpor kelas dan interface yang akan kita butuhkan nantinya. Nah, kemudian di sini telah inisialisasi public connection code, kemudian public statement STM, dan public result set yaitu RS. Nah, kemudian di sini ada this set location relative to untuk ketika di run maka akan tampilannya berada di tengah. Kemudian di sini ada agama.set editable false, kemudian pendidikan set editable false, dan juga JK set editable false. Itu maksudnya karena di sini pada agama pendidikan dan juga jenis kelamin terdapat text field. Di sini maksudnya set editable itu kita tidak dapat mengotak-atik pada text field ini. Kita tidak dapat mengeditnya karena di situ hanya untuk menampilkan saja. Kemudian di sini ada beberapa load. Beberapa load ini maksudnya untuk kita memasukkan data pada combo box berdasarkan database yang telah kita buat. Sama seperti tadi itu load data yang jenis kelamin. Nah, maksudnya seperti itu untuk mengisi combo box pada jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita di sini untuk kita mengisi method pada load data karena di sini terdapat banyak load data. Di sini saya akan menjelaskan satu load data yaitu load data agama karena semuanya itu listingnya itu semuanya sama untuk load data apapun. Nah, di sini yang pertama itu kita buat public void load data agama. Kemudian di sini kita load data agama ini dibungkus oleh try and catch. Nah, di sini kita untuk yang pertama yaitu kita di sini ada string SQL. Di sini select from table underscore agama. Di sini sama seperti tadi untuk yang jenis kelamin. Maksudnya itu kita akan memilih dari database yang telah kita buat, yaitu nama tabelnya itu table underscore agama. Kita memilih table underscore agama. Kemudian di sini ada codingan untuk menghubungkan codingan kita ke database untuk pengkoneksiannya. Kemudian di sini ada while result.next, dan di sini ada J combo box 6 karena pada combo box agama ini yang saya berikan nama J combo box 6. Maka di sini kita panggil J combo box 6 kemudian .add item. Di sini kita akan menambahkan item pada J combo box 6. Item ini apa sih item yang ditambahkan? Yaitu item pada data pada kode underscore agama yang berada pada tbl underscore agama. Jadi pada tbl underscore agama ini terdapat 3 kolom. Nah, salah satunya yaitu ada kolom yang bernama kode underscore agama. Maka ini data yang telah saya isi pada database pada kode underscore agama ini akan diisikan atau ditampilkan pada J combo box 6 ini. Begitu pula dengan load data pendidikan, load data jenis kelamin, load data pekerjaan, load data status, load data kecamatan, dan juga load data provinsi, dan juga load data identitas. Sama penjelasannya seperti load data agama. Kemudian kita lanjut ke sini untuk kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada J combo box 1. Nah, di sini terdapat string kode. Kita ini membuat code string kode namanya. Kemudian di sini ada string SQL select from table underscore identitas where kode underscore identitas. Kemudian plus J combo box 1 get selected item to string. Nah, di sini maksudnya kita akan memilih tabel tbl underscore identitas di mana yang jadi fokusnya itu kode underscore identitas. Kemudian di sini ditambahkan karena di sini untuk identitas
nama combo boxnya yaitu J combo box 1, maka di sini kita tambahkan J combo box 1 untuk memilih get selected item untuk memilih J combo box 1 ini untuk dikonversi ke string. Datanya yang ada di dalam J combo box 1 ini akan dikonversi ke string di sini. Kemudian selanjutnya untuk pengkoneksian ke database. Nah, di sini ada kode sama dengan result.getString dalam kurung kode underscore identitas. Nah, di sini kita untuk menambahkan kode underscore identitas yang terdapat pada tbl underscore identitas. Nah, kemudian di sini ada identitas.setText dalam kurung kode. Nah, di sini karena ada text field, nah kita lihat di sini. Nah, di sini ada text field untuk J combo box 1. Di sini ada text field yaitu nama text fieldnya identitas. Maka di situ kita akan men-set text. Di sini teksnya yaitu yang berada dalam codingan kode untuk men-set text, yaitu dalam artian di sini kita mengisi berdasarkan database yang di dalam tbl underscore identitas ini terdapat beberapa kolom, salah satunya kode underscore identitas. Maka di situ kita akan menampilkan pada text fieldnya yaitu text field identitas. Ditampilkan di situ data yang telah saya isikan pada kode underscore identitas. Nanti akan ditampil di situ data-data untuk kode underscore identitas yang telah saya isi pada database. Kemudian begitu juga dengan untuk button gender, untuk jenis kelamin, kemudian untuk button agama, dan juga untuk button pendidikan. Mengapa hanya combo box pendidikan, combo box agama, dan juga combo box jenis kelamin dan combo box identitas yang ditampilkan? Karena di sini kita untuk men-set agar apa yang telah kita pilih pada combo box di sini contohnya pada combo box identitas, apa yang kita pilih pada kode yang telah kita pilih pada combo box identitas ini akan tertampil pada text field-nya. Maka dari itu hanya itu yang kita buatkan kode agar tertampil langsung pada text field-nya. Kemudian di sini ada untuk button untuk save data. Nah, di sini ada string untuk tanggal. Di sini ada string tampilan. Di sini untuk model tanggal yang akan kita tampilkan nanti. Di situ pertama itu tahun, bulan, kemudian hari. Kemudian di sini ada objek bernama fm untuk simple date form. Di sini berdasarkan tampilan itu yang kita telah buat di atas. Kemudian di sini ada string tanggal lahir untuk mengambil data dari tanggal. Nah, kemudian di sini kita di sini dibungkus juga oleh try and catch. Di sini kita menuliskan string SQL. Kemudian di sini ada perintah untuk insert into table rangkuman. Karena pada database kita membuat table underscore rangkuman, maka kita di sini untuk menambahkan data pada table underscore rangkuman. Maka di sini kita mengetikkan codingan itu insert into table underscore rangkuman yang nilainya yang pertama yaitu ada identitas, tanggal lahir, usia, agama, pendidikan. J combo box 4 ini untuk Nah, di sini J combo box 4 itu untuk pekerjaan. Kemudian J combo box 5 untuk status pernikahan. Kemudian ada jenis JK atau jenis kelamin, ID, kemudian HP, alamat, kelurahan. J combo box 7 itu untuk kecamatan. Kemudian ada kota, .getText, dan terakhir ada J combo box 8 itu untuk provinsi. Nah, di sini untuk mengambil datanya, sehingga kita akan memasukkan ke dalam tbl underscore rangkuman. Kemudian di sini ada berupa codingan untuk pengkoneksian ke database-nya. Kemudian di sini ada ketika kita telah selesai
mengisi data, kemudian kita mengklik button save, maka akan muncul show message itu berhasil. Kemudian di sini ada catch, itu ada show message untuk get message-nya. Nah, jadi ketika kita telah selesai mengisi datanya, maka akan tertampil show message yaitu berhasil. Kemudian di sini ada txt table mouse click, itu karena di sini saya menambahkan tabel yang namanya itu txt table. Kemudian di sini setelah proses pengisian data, maka di sini untuk menambahkan pada txt table di sini untuk menampilkan. Makanya di sini ada integer baris sama dengan txt table untuk baris poinnya. Kemudian sini ada string nama, txt table get value add baris. Sini ada baris 1. Nah, di sini untuk menambahkan nama ke dalam tabel pada baris 1. Kemudian begitu juga dengan usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status, jenis kelamin, nomor ID, HP, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Kemudian di sini ada button untuk menghapus data yang telah kita input. Di sini ada string SQL delete from table underscore rangkuman where nama identitas.getText. Jadi di sini kita akan menghapus data dari table underscore rangkuman, di mana jika kita mengetikkan namanya. Jadi ketika kita telah mengisi data kemudian ingin kita hapus, nah jadi di situ kita tinggal mengetik nama, kemudian kita klik button delete, maka akan tertampil show message, yaitu apakah Anda yakin menghapus data ini. Kemudian untuk mengkonfirmasinya akan ada show message lagi telah berhasil dihapus. Kemudian di sini ada button untuk mengupdate atau mengedit. Jadi ketika kita telah mengisi datanya kemudian ada yang salah, maka kita bisa mengeditnya. Di sini untuk kodenya itu update table underscore rangkuman, set nama, kemudian usia, agama, dan lain-lainnya. Itu di sini maksudnya kita akan mengupdate atau mengedit dari table underscore rangkuman, itu bisa kita mengedit dari namanya, usianya, agamanya, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengklik button edit, maka akan tertampil show message apakah Anda yakin mengupdate data ini. Kemudian konfirmasi. Selanjutnya akan kita klik OK. Kemudian ada show message lagi, itu berhasil diupdate. Maka data yang telah kita update akan terubah pada txt table. Kemudian ada button exit, yaitu untuk keluar dari sistem. Kemudian di sini ada button back. Nah, di sini button back itu namanya J-button 7. Nah, di sini berfungsi untuk ketika kita mengklik button back ini, maka dia akan dialihkan ke form 1, yaitu form ini yang ada untuk tabel daftarnya. Kemudian di sini ada private void, ada metode tbl underscore pasien. Nah, di sini berfungsi untuk menambahkan kolom-kolom pada txt table ini, sehingga kita akan men-set berapa kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, karena di sini kita akan menambahkan beberapa kolom dari kolom nomor, nama, tanggal, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status, jenis kelamin, nomor ID, HP, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Sehingga pada txt table ini akan terdapat beberapa kolom karena telah kita tambahkan di sini untuk pada tbl underscore method pada tbl underscore pasien, sehingga akan tertampil beberapa kolom.
Kemudian di sini ada integer untuk nomor 1. Di sini kita string SQL select from table underscore terangkuman untuk datanya, yaitu kita pilih dari table underscore terangkuman. Di sini kemudian ada untuk pengkondisian ke database. Dan di sini kita untuk menambahkan barisnya, kita juga selain untuk menambahkan kolom, kita menambahkan baris. Nah, di sini ada model .hetero, kemudian new object, kemudian sini ada no plus plus, kemudian itu result get string 1, get string 2 sampai dengan get string 15. Karena akan di sini kita akan menambahkan sebanyak 15. Kemudian menjalankan final project saja dari awal. Nah, di sini kita username, kita masukkan username dan juga password. Kemudian kita klik button login. Nah, di sini ada show message, yaitu berhasil login. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita ditampilkan pada form 1. Nah, di sini kita klik button daftar. Maka kita langsung dialihkan ke form underscore pendaftaran. Nah, di sini kita akan mengisi identitas pasien, yaitu saya akan mengisi di sini, kita pilih Nona. Di sini kita masukkan namanya, misalnya namanya yaitu Adinda. Kemudian di sini tanggal lahirnya kita pilih, dan di sini kita pilih tanggal lahirnya itu 2005. Kemudian bulan Juli tanggal 11. Nah, kemudian sini kita usianya itu berarti 16. Kemudian 1 bulan, kemudian 1 hari, kemudian agamanya di sini kita pilih kode 1, yaitu akan tertampil Islam. Kemudian pendidikannya yaitu kita pilih nomor 3, yaitu SMA. Kemudian pekerjaannya pengangguran, sini kita pilih. Kemudian status pernikahan belum menikah. Sini jenis kelaminnya kita pilih kode 2, yaitu perempuan. Kemudian kita memasukkan nomor ID-nya yaitu 1. Kemudian di sini kita mengisi untuk nomor HP-nya. Nah, di sini kita menuliskan alamatnya yaitu Perum, kita huruf besar, Perum, Berlian, Permai, Blok 6. Kemudian di sini kelurahannya yaitu Tamanapa. Sini kecamatannya sudah betul. Di sini terdapat beberapa kecamatan, tetapi di sini kecamatannya itu Manggala. Kemudian kota Makassar. Kemudian sini kita provinsinya itu Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan mengklik button save. Nah, di sini ada show message, itu berhasil. Kita klik OK. Kita back dulu. Kita ke button daftar lagi. Nah, di sini telah tampil nama, tanggal lahir, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status, jenis kelamin, nomor ID, HP, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, dan juga provinsi. Kita akan lihat juga pada database-nya. Nah, di sini kita rumah sakit. Di sini kita pilih. Nah, di sini kita akan pilih tabel rangkuman. Nah, di sini ternyata juga telah terisi pada database apa yang telah kita inputkan pada program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.